Selamat pagi, Pak, Bu, Dek, silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Dewo, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak, Ibu, atau adik siapa ya? Saya Yoga dok, ini istri saya Diandra, yang sakit anak saya. Baik. Bisa diberitahu Pak untuk anaknya ini nama dan usianya berapa ya Pak? Namanya Kadek, umurnya 19 tahun dok. Baik, untuk adik umur 19 tahun, untuk alamatnya dari mana Pak? Saya tinggal di Denpasar. Baik. Untuk kesibukan dari anaknya Pak, apakah masih kuliah atau bagaimana Pak? Dia mahasiswa kedokteran dok. Baik. Karena di sini anaknya tidak lemas, mungkin Bapak atau Ibu bisa mewakili untuk melakukan wawancara terkait dengan keluhan atau beberapa hal dari anaknya. Mungkin nanti akan juga ada pemeriksaan fisik untuk membantu menegakkan diagnosis dari anaknya. Apakah Bapak atau Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik. Mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan keluhan dari anaknya untuk datang ke poliklinik hari ini. Ya jadi ini anak saya gatal-gatal dok. Baik, untuk gatal-gatalnya sendiri Bu, sejak kapan ya Bu? Sejak kemarin dok, habis makan udang. Habis makan udang. Baik. Selain gatal, apakah ada hal yang dikeluhkan oleh anaknya Bu? Ya jadi mata sama bibir anak saya bengkak dok, terus dia juga lemas gitu seluruh badannya dok. Untuk gatal-gatalnya sendiri itu lokasinya di mana ya Bu? Untuk gatal-gatalnya di seluruh tubuh juga dok. Baik. Bisa diceritakan Bu, kronologi bagaimana anak Ibu ini kemarin bisa mengalami keluhan gatal-gatal Bu? Iya jadi ini kemarin kami sekeluarga makan di Jimbaran dok, kami pesan seafood. Terus beberapa lama kemudian dia ngeluh gatal-gatal gitu dok. Terus tiba-tiba beberapa jam kemudian mata sama bibirnya juga bengkak gitu dok. Terus gatal juga katanya seluruh badan. Baik Bu, di sini untuk hal yang dirasakan oleh anaknya ini, apakah semakin bertambahnya waktu ini keluhannya semakin keras atau sebaliknya Bu? Semakin lama semakin keras dok. Baik. Untuk dari anaknya ini, apakah sempat bercerita terkait dengan hal yang dapat memperberat ataupun memperingan gejala yang dirasakan? Nggak ada dok, dua-duanya nggak ada dok. Baik. Untuk dari anaknya sendiri atau dari ibu bapak, apakah sempat mencari pertolongan untuk mengatasi gejala yang dikeluhkan oleh anaknya? Belum ada sih dok, baru kali ini kita berkunjung ke dokter. Oke. Untuk saat ini, apakah anak ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu Bu? Belum ada dok, tidak ada. Untuk keluhan yang dirasakan, apakah ini untuk pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah ya Bu mengalami? Sebelumnya udah pernah sih dok. Dia alergi dingin sama alergi debu gitu dok. Oke. Baik Bu, untuk anak ibu apakah memiliki kebiasaan tertentu misalkan rajin berolahraga atau lain sebagainya? Nggak ada sih dok. Dia aktivitasnya normal-normal aja. Oke, baik. Untuk riwayat keluarga sendiri Bu, apakah dari keluarga ibu, mungkin dari bapak atau ibu mempunyai keluhan yang serupa sebelumnya seperti yang dirasakan oleh anaknya setelah makan seafood seperti gatal? Tidak ada dok, saya diabetes sama asma saya dok. Oke, berarti ibu diabetes sama asma. Mungkin saya di sini izin beringkas terkait dengan hasil anamnesis yang telah dilakukan bahwa anak ibu ini mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh sejak kemarin setelah mengkonsumsi seafood, dan juga terdapat bengkak di kedua matanya dan juga di bibirnya. Ini merupakan sudah sempat mengalami, jadi ini merupakan tidak pertama kali anak ibu mengalami gejalanya. Kemudian tidak ada hal yang dapat memperberat dan pemeringan. Untuk saat ini anak ibu tidak mengkonsumsi obat-obat tertentu, dan dari keluarganya ada riwayat asma yaitu ibu sendiri dan juga mengalami diabetes. Apa benar seperti itu Bu? Iya benar dok. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari bapak atau ibu, mungkin dari anaknya? Cukup. Baik, jika cukup, untuk saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk membantu menegakkan diagnosis dari penyakit atau keluhan anak ibu. Mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman nanti. Apakah adik, bapak, ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia mungkin bisa menuju bed sembari saya mencuci tangan dan mempersiapkan alat-alatnya. Terima kasih dokter. Baik Dek, mungkin bisa diambil posisi yang senyaman mungkin ya Dek. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin bisa dibantu melepas kancing bajunya dan juga menaikkan lengan baju. Mungkin bisa saya bantu untuk menaikkan lengan bajunya. Baik, pertama saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh, di mana di sini ada termometer. Mungkin bisa dijepit di ketiaknya Dek. Baik, sembari menunggu pengecekan
termometer. Saya akan melakukan pengecekan tensi terlebih dahulu. Baik, di sini pengecekan tensi dilakukan dengan memasangkan mindset 2-3 cm di atas fossa anterior kubiti dengan selang menghadap ke depan. Di sini saya akan melakukan pengecekan sistolik palpasi, yaitu saya akan lakukan palpasi di arteri radialisnya. Baik, arteri radialis ditemukan, kemudian saya akan memompanya sampai arteri radialis tidak terasa. Kemudian saya akan menurunkan pelan-pelan sampai terasa denyut pertama. Baik, di sini sistolik palpatometer terasa di 80 mm raksa, di mana ini menunjukkan bahwa tekanan darah dari pasien ini sangat rendah. Baik, bisa dibantu untuk mengambil termometernya. Baik, di sini suhu dari pasien yaitu 38 derajat Celcius. Kemudian saya akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada angioedema di kedua mata pasien. Di sini terlihat ada angioedema di kedua kelopak mata pasien. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada urtikari di kedua ekstremitas, baik itu kaki maupun tangan. Di sini saya akan melakukan inspeksi. Baik, di sini terlihat ada urtikari di kedua ekstremitas pasien. Selanjutnya, tadi pada saat melakukan tensi saya sudah meraba tangan pasien, yaitu di bagian akralnya. Jadi untuk akral pasien tersebut suhunya sangat dingin. Selanjutnya saya akan menilai denyut nadi dan juga pernapasan dari pasien, yang dimana saya akan lakukan secara berbarengan atau simultan. Mungkin dari adik bisa bernapas secara biasa, adik. Baik, karena di sini denyutnya reguler, saya akan menghitungnya selama 15 detik, kemudian dikali 4 untuk mendapatkan hasil dalam 1 menit. Baik, di sini denyut nadi dari pasien yaitu 120 kali per menit, dan juga laju pernapasan pasien yaitu 22 kali per menit, di mana hal ini tergolong tinggi dari normalnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan apakah ada atau terdengar suara wheezing pada pernapasan pasien. Yang pertama saya akan menggunakan stetoskop. Untuk adik mungkin bisa dibantu untuk mas bajunya. Baik, untuk adik bisa tarik nafasnya, keluarkan, tarik nafasnya, keluarkan, tarik nafasnya, keluarkan, tarik nafasnya, keluarkan. Baik, berdasarkan hasil auskultasi yang telah dilakukan, di sini terdengar suara wheezing atau suara nafas tambahan pada pernapasan pasien. Baik adik, karena pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan, mungkin bisa kembali dipakai bajunya, dek. Sembari saya merapikan alat dan juga mencuci tangan saya. Baik Pak, Bu, di sini saya izin menginformasikan terkait dengan faktor yang menyebabkan anak ibu mengalami kondisi seperti sekarang, yaitu kemarin anak ibu mengkonsumsi seafood, di mana anak ibu mungkin alergi seafood, yang dimana hal ini dapat memicu terjadinya shock anafilaktik, di mana shock ini kondisinya anak ibu itu ditandai dengan penurunan tekanan darah seperti itu. Apakah kondisi anak saya dalam bahaya, dok? Terkait dengan bahaya atau tidaknya, karena segera ditangani, jadi anak ibu atau anak bapak tersebut bisa dibantu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi saran saya di sini, karena anak ibu alergi seafood, saran saya adalah anak ibu sebisa mungkin untuk menghindari atau tidak makan makanan seafood seperti itu. Apakah ada lain yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih Pak, Bu. Semoga anak Bapak dan anak Ibu cepat pulih. Terima kasih. Baik dokter, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, bahwa dari pasien atas nama Kadet dengan usia 19 tahun mengalami shock
setelah mengkonsumsi seafood. Nah, langkah awal dari terapi shock anafilaksis ini adalah saya akan melancarkan saluran nafasnya, kemudian juga memperbaiki tekanan darahnya. Jadi saya akan memberikan epinefrin ataupun adrenalin dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan secara intramuskular karena tekanan darah dari pasien di sini sangat rendah, yaitu 80 mm air raksa dengan sistolik palpasinya. Untuk evaluasinya sendiri saya akan lakukan kurang lebih 15 sampai 30 menit. Jika memang tidak ada perubahan pada tekanan darahnya ataupun tekanan darahnya masih tergolong rendah, saya bisa memberikannya sampai 3 kali. Kemudian saya juga akan memberikan infus berupa natrium klorida atau NaCl sebesar 0,9% per liter laktat dengan volume 1500 cc. Nah, di sini saya juga akan memberikan steroid berupa hidrokortison dengan dosis 200 mg secara intravena, kemudian dilanjutkan dengan 3 kali pemberian dengan dosis 100 mg dengan cara intravena juga. Atau juga mungkin bisa digantikan dengan metilprednisolon dengan dosis 125 mg secara intravena, kemudian dilanjutkan juga dengan pemberian 2 kali 62,5 mg intravena. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemburukan kondisi pada pasien. Nah, untuk antihistamin sendiri mungkin di sini perlu diperhatikan karena seperti kita ketahui bahwa pasien ini mengalami shock, dan sedangkan antihistamin ini memiliki beberapa hal seperti efeknya, yaitu menurunkan tekanan darah, jadi perlu diperhatikan. Nah, seperti pemeriksaan fisik yang tadi, yaitu pada pasien mengalami wheezing, mungkin saya akan memberikan B2 agonis inhalasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dokter terkait dengan diagnosis dan penata laksanaan dari shock anafilaksis yang dialami oleh kadek dengan usia 19 tahun setelah mengkonsumsi seafood. Terima kasih dokter.